Oke, oke. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Yang nambah, eh Bimo, oke, Rifki, Ismail, Endika, Doni tadi, Hairil. Oke, kita ulang lagi ya. Eh, Pandu, bisa dibacain lagi tadi Pandu? Yang Siapa? kami share screen ini. Ini tampil nggak ini? Tampil nggak? Tampil ya. Nah, tadi persyaratan kemudahan ya. Jadi pasal 3 dibacain lagi Pandu. Iya. Pasal 3. Pengaturan bangunan gedung bertujuan untuk satu, mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya. 2. Mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. 3. Oke. Mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung. Nah, oke ya. Sejauh ini tadi diulangi lagi ya. Keselamatan itu apa ya? Keselamatan. Nah, sambil sambil browsing. Ini jadi poin ya. Tolong yang lain, walaupun pakai HP, langsung di file ini sudah di-download kan? Halo? Sudah, Pak. Apa? Nah, Sudah, Pak. sudah kali ya? Nah, tolong ditandoin file ini. Ini insya Allah ini eh, salah satu soalnya UAS. Oke? Oke, Pak. Oke ya? Diingat ya. Nah, tolong Kapi bisa tidak dari HP baca yang persyaratan keselamatan ini? Bisa, Pak. Oke, tolong dibaca itu. Pasal 17 itu. Pasal 17. Satu, persyaratan keselamatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 meliputi persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban muatan serta kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan bahaya petir. Dua, persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban muatannya sebagaimana maksud dalam ayat merupakan kemampuan struktur bangunan gedung yang stabil dan kukuh dalam mendukung beban muatan. Tiga, persyaratan kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 merupakan kemampuan bangunan gedung untuk melakukan pengamanan terhadap bahaya kebakaran melalui sistem proteksi pasif dan atau protektif aktif. Empat, persyaratan kemampuan gedung dalam mencegah bahaya petir sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 merupakan kemampuan bangunan gedung untuk melakukan pengamanan terhadap bahaya petir melalui sistem penangkal petir. Oke, makasih Kapi, makasih Pandu. Nah ini tolong dibalik lagi ya. Kita terus persyaratan kesehatan. Nah, kesehatan. Nah, persyaratan kesehatan ini tolong dibaca tuh pasal 21 dan 22 nih. Rizky Putra Ramandani. Rizky, Iya, Pak. Pasal 21 ya, Pak. ya Rizky Putra Ramandani ya. Oke ya. Iya, Pak. Pasal 21. Pasal 21, persyaratan kesehatan bangunan gedung, sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1, meliputi persyaratan sistem penghawaan, pengecahayaan, sanitasi, dan penggunaan bahan bangunan gedung. Pasal 22, 1. Sistem penghawaan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 21 merupakan kebutuhan sirkulasi dan penukaran udara yang harus disediakan pada bangunan gedung melalui bukaan dan atau ventilasi alami dan atau ventilasi buatan. 2. Bangunan gedung, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan bangunan pelayanan umum lainnya harus mempunyai bahan untuk ventilasi alami. Ketiga, ketentuan mengenai sistem pengawaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Nah, itu juga sama tuh. Peraturan pemerintah itu ya PP 16 2021 yang paling baru ya. Nah, kemudian persyaratan apalagi selain keselamatan, kesehatan, Kenyamanan, Pak. kenyamanan. Kenyamanan. Oke, kenyamanan. Nah, persyaratan kenyamanan ini tolong Bimo bisa pakai HP?
Bisa, Pak. Oke, tolong dibaca Bimo. Persyaratan kenyamanan. Pasal 26. 1. Persyaratan kenyamanan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 meliputi kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang, kondisi udara dalam ruang, pandangan, serta tingkat getaran dan tingkat kebisingan. Kedua, kenyamanan ruang gerak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 merupakan tingkat kenyamanan yang diperoleh dalam dimensi ruang dan tata letak ruang yang memberikan kenyamanan bergerak dalam ruangan. Ayat ketiga, kenyamanan hubungan antar ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 merupakan tingkat kenyamanan yang diperoleh dari tata letak ruang dan sirkulasi antar ruang dalam bangunan gedung untuk terselenggaranya fungsi bangunan gedung. Ayat keempat, kenyamanan kondisi udara dalam ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 merupakan tingkat kenyamanan yang diperoleh eh, dari temperatur dan kelembaban di dalam ruangan untuk terselenggaranya fungsi bangunan gedung. Ayat kelima, kenyamanan pandangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 merupakan kondisi di mana hak pribadi orang dalam melaksanakan kegiatan di dalam bangunan gedung tidak terganggu dari bangunan gedung lain di sekitarnya. Ayat keenam, kenyamanan tingkat getaran dan kebisingan sebagaimana dimaksud oleh dalam ayat 1 merupakan tingkat kenyamanan yang ditentukan oleh suatu keadaan yang tidak mengakibatkan penggunaan dan fungsi bangunan gedung terganggu oleh getaran dan atau kebisingan yang timbul balik dalam bangunan gedung maupun lingkungannya. Ayat ketujuh, ketentuan. Ketentuan mengenai kenyamanan ruang gerak, tata hubungan antar ruang, tingkat kondisi udara dalam ruangan, pandangan, serta tingkat getaran dan kebisingan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, dan ayat 6 diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Oke, nah lanjut Zaki, persyaratan kemudahan tuh, pasal 27. Persyaratan kemudahan pasal 27. 1. Persyaratan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 meliputi kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung, serta kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan bangunan gedung. 2. Kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman, termasuk bagi penyandang cacat dan lanjut usia. 3. Kelengkapan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pada bangunan gedung untuk kepentingan umum, meliputi penyediaan fasilitas yang cukup untuk ruang ibadah, ruang ganti, ruangan bayi, toilet, tempat parkir, tempat sampah, serta fasilitas komunikasi dan informasi. 4. Ketentuan mengenai kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung, serta kelengkapan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3, diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Oke, makasih Zaki. Ya, Pak. Nah, jadi ada 4 persyaratan ya, persyaratan keandalan bangunan gedung itu. Jadi ini aku tanya Rafli, apa diulangi lagi Rafli, 4 poin itu. Halo Rafli, Dimas, Iya, Pak. sebut ke 4 poin tadi Dimas. Yang mana, Pak? 4 poin persyaratan tadi, keandalan bangunan gedung. 4 poin persyaratan. Iya, Eh, Mas Saputra nih. 4 agak secara singkat ya, yang 4 tadi, 4K tadi, apa dia tadi? 4K. Mm-mm. Ayo nyimak Di dah. sana, Pak. Ya, Pak. Di scroll ke atas sedikit. Tidak, justru makanya Oh, nih iya. 4 poin tadi. Keamanan, kenyamanan, Oke, kesehatan, apa? di situ, Keamanan, kenyamanan, kesehatan, psikologi. Ayo, kesehatan, ini prinsip kita kemudahan, ya. Pak. Apa? Kemudahan, kemudahan. Oke, kemudahan, sip. Oke. Nah, jadi
ini empat empat prinsip ini empat prinsip kita ya, eh, terkait keandalan bangunan gedung. Jadi kita jangan jingok dulu materialnya sekali lagi. Tapi apapun materialnya, prinsip kesehatan, keselamatan, kemudahan, kenyamanan dan keselamatan itu prinsip pokok. Sekali lagi, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan itu empat prinsip pokok. Nah, penjabaran secara ringkas tadi yang sudah dibacakan oleh Kapi, Rizky, sama Bimo, sama Zaki secara ringkas. Jadi, eh, ini sesinya terkait adalah sesi regulasi. Tolong kakek, kakek di sesi regulasi ini, baru kita breakdown ke struktur, hari ini struktur kayu sebetulnya. Oke? Nah, untuk struktur kayu ini, karena turunannya tadi itu sudah kita jelaskan di PP, kaitannya adalah PP 16 2021, ada yang sudah download PP 16 2021 nih, yang pakai laptop nih Rizky Ismail. Rizky Ismail, halo. Iya, Pak. Pakai laptop kan? Iya, Pak. Nah, makanya nih aku minta kalau bisa pakai laptop, karena kakek minta tolong dibuka PP 16 2021. Download dah kemarin? Download, Pak. Download ya. Sudah diekstrak belum? Nah, belum ini Coba diekstrak. diekstrak sebentar, biar bisa dibuka tuh. Ini aku stop screen ya, stop share dulu ya. Oke, sudah Rifki? Belum, Pak. Yang Sudah, belum Pak. masuk, sudah Rifki? Sudah, Pak. Nah, bisa share screen? Nah, Harusnya bisa. mana ya? Itu loh, Pak. Ya, harusnya bisa. Mana ya? Nggak bisa, Pak. Share. Share screen. Iya. Eh, Sipa tidak bisa Sipa? Bisa, Pak. Nah, coba Sipa. Bentar, Pak. Buka ke Berapa lampiran tadi? 4. PP 16 ya, Pak? Ya, buka ke lampiran 4 ya. Sebentar. PP 16 share screen ya. Iya, Pak. Itu sudah ada belum, Pak? Share screen-nya. Iya. Oke, sudah. Nah, langsung sudah di lampiran 4 kan ini? Oh, belum, Pak. Belum. Lampiran 4. Lampiran 4 halaman berapa, Pak? Kita pakai searching by, find by. Di lampiran 4. Filenya itu terpisah. Bukan di sini. Karena tadinya kan filenya itu kan posisinya itu kan ada totalnya ini ada 1, 2, 3, 4. 4 file sebenarnya kemarin itu yang di-share itu. Betul. Nah, di lampiran yang keempat, file yang keempat. Oh ya sudah, PP nomor 16. Yo, yang halaman 1868. Oh, Nomor halamannya 1688. oh 1000. 68. Nah, file-nya itu struktur kayu. Langsung define be, struktur kayu. Struktur kayu. Oke? Tidak dapat ya?
Kayu be coba. Nah itu. Tapi kan kita Sudah. tutup. Nah itu konstruksi kayu ya. Nah Iya, artinya iya. bukan struktur, konstruksi kayu ya. Oke. Ini Sipa yang jadi host ya, co-host ya jadi ya. Nah Iya, konstruksi Pak. kayu itu kan ada ketentuan teknis mengenai struktur material struktur konstruksi kayu. Terus jadi yang di searchingnya itu di find itu tulis konstruksi kayu. Itu baru sih kok tuh. Ayo sih Pak, Iya, Pak. tulis di konstruksi kayu. Share, share screen nih, anjing. Konstruksi spasi kayu. Udah ada, Oh, udah Pak. muncul ya? Bentar, salah. Typo dikit, Pak. Oke. Cuman ini sih, Pak. Kok cuma satu? Iya, Coba satu. ini sampai halaman berapa yang ini? Ini 2605. Harusnya keluar. Kayu tadi? Kayu, kayu, Kalau dulu. kayu. Harusnya resultnya banyak ya. Kok cuma satu resultnya ya? Iya, satu, Pak. Cuman. Yang bawah, bagian bawahnya kalian tidak ini ya? Bagian bawah. Yang file satunya ya, Pak? Iya, kan Bentar, coba. harusnya bisa di browsing. Langsung di find maksudnya itu. Jadi, eh, coba aku yang share screen ya. Iya, Pak. Close dulu. Close dulu. Sipa close dulu. Ini aku yang share ya. Ini terbaca tak? Ada, Pak. Halo? Terbaca, Hairil? Pak. Terbaca, Terbaca, Pak. Pak. Oke, Hairil terbaca ya. Nah, tolong dibaca, Ril. Eh, Terkait dengan ini, Ril. Bentar. Bentar, bentar. Hmm. Tuh, and pure. And pure. Nah, ini. Yang poin D ini. Tapi oke, Pak. apa sih? Tapi, Ya, D. Material kayu atau bambu atau oh, minyak material kemiri. terbarukan. Penggunaan material kayu yang diharuskan menggunakan material kayu dengan sumber yang legal. Pengambilan kayu secara ilegal akan berdampak kerusakan lingkungan. BGH mendukung kelestarian lingkungan dimulai dari sumber material kayunya. oke. Cukup ya. Nah, kayu ini sebenarnya secara struktur ini kita pernah lihat lah ya. Mulai dari pondasi sampai ke atap itu full kayu. Nah, problemnya itu rata-rata ini sekarang ini kan material ini sulit didapat, terutama untuk kayu yang kelas
1 ya. Kayu kelas 1 itu sulit diperoleh. Sementara karena banyak sudah penebangan liar. Makanya di sini disebut ini pointer ini ya, di halaman 1871 itu benar-benar berbahaya lah. Karena satu kerusakan lingkungan, terus ya ilegalnya itu tidak mungkin kita nak ngambil kayu langsung dari hutan dengan kelas kuat yang ini tanpa surat izin. Sehingga itu rata-rata ya maaf, maaf ngomong itu ya akhirnya dipertanyakan lah dokumen-dokumen resminya. Nah, BGH ada yang tahu tidak? Tahu Pak. Apa Bangunan real gedung BGH hijau real? Pak. Bangunan gedung hijau. Nah, oke. Bangunan gedung hijau itu sebenarnya apa fungsinya? Kembali ke yang ke-4K tadi. Bangunan gedung hijau itu eh, kesehatan dan kenyamanan serta kemudahannya itu benar-benar optimal. Jadi dari tadi kita sempat sebut ke apa kesehatan, terutama sistem penghawaan, ya, yang disebutkan oleh pasal 1 tadi si Rizky Putra Ramadhani ya, Ramandhani tadi ya. Nah itu sistem penghawaan, eh, sistem sirkulasi udara itu berkaitan dengan bangunan gedung hijau. Terus dari materialnya juga, memang kayu itu relatif lebih eh, ramah lingkungan karena dia lebih mudah terurai. Sementara kalau material lain yang bahkan kayu pun bisa jadi atap ya, atap sirap tahu nggak? Ada yang tahu atap sirap? Bentar ya, kami browsing dulu ya. Ini kami stop share dulu. Ini kami share dulu yang ini. Nah, gambar atap sirap ini, bahkan dari atap pun, ini tampil nggak ini? Halo? Tampil, Pak. Nah, atap sirap ini pernah lihat kan? Belum, Pak, belum. Nah, ini atapnya materialnya kayu. Jenis atap ini. Ini atap sirap namanya. Ini agak susah ya kalau tidak ditarik ya. Nah, sudah cukup besar belum ini? Sudah, Pak. Oke. Iya, Pak. Nah, ini jenis atap ini materialnya kayu. Jadi bahkan atap dengan kayu itu bisa jadi material bahkan dari atap sampai pondasi. Jenis atapnya ini atap sirap. Ini kalau rumah-rumah itu kalau dulu itu rumah zaman Belanda itu ada sih di daerah Talang Semut itu. Ini masih pakai atap sirap ini. Jadi susunan-susunan kayu itu jadiin atap. Nah ini. Terus memang secara material dia lebih alami. Tapi ya dengan banyaknya material kayu otomatis penebangan pohon jadi lebih masif dianya. Jadi lebih banyak. Oke? Nyambung? Ya tetap dengan struktur kayu ya. Nah, sekarang konstruksi kayu. Nah, konstruksi kayu itu kalau ya bisa di browsing dewek juga sebenarnya kalau untuk gambar. Jadi ini salah satunya nih kita kita jingok dulu.
Ini kakek tolong di-download ya, praktek KPPI ini ya. Kakek di-share, tolong Kapi atau Sipa. Bisa Iya, Pak. di-download ini ya, link ini ya. Ini kakek kami sebentar nih, Oke. kami Di-share ya, mungkin, Pak. kami copy, terus, nah ini tolong di-download kan. Ini tampil ya, yang ya kami tampilkan di sini ya. Oke. Nah, setidaknya ada 3 macam nih sambungan konstruksi kayu. Halo? Iya, Pak. Kalau kalau di sini sambungan konstruksi kayu teknik yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih potongan kayu secara mekanis sehingga membentuk struktur yang lebih kuat. Nah, setidaknya ada beberapa jenis nih. Nah, ini ada 7 jenis malah. Tapi yang paling umum itu setidaknya ada eh, 3 jenis lah. Satu apa tuh? Kalau tahu, Alif nih, Ya, tiga Pak. jenis, Lip. Setidaknya ada 3 jenis yang umum kita tahu untuk sambungan. Alif, Ya, Pak. tahu nggak kira-kira Alif? Sambungan ya, Pak. Ya, sambungan kayu, sambungan konstruksi kayu ya kita ngomong. Ada sambungan bibir miring. Oh, itu bentuknya, Itu bentuknya, Pak. jenisnya, jenis Oh, sambungannya. aduh. Lupa, Pak, aku, Pak. Kalau jenisnya, Pak. Aku ingat yang tadi itu. Ya, kalau kalau itu bentuk sambungan, Nah, ya. Nah, jenis sambungan itu sebetulnya ada 3, ya Lip ya. Itu setidaknya itu sambungannya paku, terus pasak, terus tali, diikat. Ya, tahu kan itu jenis sambungan itu? Nah, yang bibir miring, ekor burung, segala macam itu sebenarnya kategorinya tuh sambungan pasak sebenarnya. Karena dia kan mempertemukan kayu dengan kayu kan. Oke. iya, Pak. Nah, ini juga kaget sebentar. Nah, aku share lagi. Jadi, jenis sambungan ini kalau kalau ini kan jenis sambungan konstruksinya ya, yang kita perhatikan di sini ya. Nah, kelihatan nggak ini? Bridal join yang tadi kita Kelihatan, jenis Pak. sambungan Kelihatan, Pak. bahasa Inggrisnya ya, terus butt join, meter join yang miring, Kelihatan, Pak. kelihatan ya? Nah ini, oke. Nah ini, terus box join, hub join. Ini sebenarnya kategorinya sebenarnya masih masuk kategori pasak karena dia nyambung ke antar kayu, butt join. Nah yang ini kategorinya paku, ya kan? Karena harus dipaku kan. Terus ada lagi yang diikat. Pernah pernah juga kan rumah-rumah tradisional yang sambungan kayunya itu pakai ikatan tali. Nggak, belum ketemu ini gambarnya. Tapi pernah lihat nggak kalian? Nah ini, mungkin ini nih di Belum. sini. Jadi nggak ya? Oh ini PDF nih, gambar nih yang harusnya kita cari.
Karena jenis ikatannya itu tradisional. Ini rata-rata sambungan sambungan yang eh, kayunya itu. Masih tampil ya layar kami ya? Masih, Pak. Oke. Nah ini nih nih. Nah kayak bambu ini. Tapi dia materialnya kayu. Pernah lihat kan? Nah, Pak. Nah ini. Tahu, Pak. Jadi Tahu, Pak. salah satunya juga bisa cak ini. Jadi eh, ini pada prinsipnya jenis-jenis sambungan ini adalah kekakuannya antar sambungan. Terus tingkat presisi antar sambungan konstruksi kayu itu. Jadi eh, aku tidak akan jelaskan apa itu balok, kolom sebenarnya pada pada konstruksi kayu sebenarnya. Tapi konstruksi kayu secara umum itu kita eh, sama cak atap kemarin sebenarnya, ya. Nah itu ada telapak biasanya itu. Kalau itu rumah, ini konsepnya rumah panggung ya. Bisa jadi konstruksi kayu itu juga bukan rumah panggung. Pernah tahu rumah-rumah Jepang? Oh, Tahu, Pak. Nah, Tahu, Pak. itu kan sebenarnya bukan rumah panggung kan. Kalau di kita di Palembang itu kebanyakan konstruksi kayu itu rumah panggung. Tapi kalau di Jepang justru tidak rumah panggung statusnya kan. Nah, jadi tetap ada namanya pondasi walaupun ada kalau di kita ini sebenarnya lebih mirip yang sistem di Jepang. Kalau di kita itu malah pondasinya itu juga kayu. Jadi benar-benar eh, bagian paling bawah itu di bagian ini itu sebenarnya itu ya tetap kayu, bukan batu telapa atau umpa, ya. Jadi pondasinya itu ya langsung tiang kayu. Tahu gelam kan? Kayu gelam? Tahu, Pak. Nah, Tahu, kayu Pak. Tahu. gelam itu ya dari permukaannya emang tidak terlihat, tapi dia bisa ditanam ke dalam tanah yang lunak itu dan dia awet itu sampai dengan bisa sampai belasan meter sebenarnya. Tapi untuk melaksanakan pondasinya sebagai tapaan itu agak sulit. Jadi setidaknya satu batang itu juga sudah lumayan. Nah, satu batang kayu gelam itu umumnya tuh 3 sampai 4 meter sebenarnya ke dalam tanah ini. Nah, terus kemudian ada angkur atau pasak. Tadi yang kita ngomong sambungannya itu angkur atau pasak. Bukan bukannya ini, bukannya paku. Paku itu memperkuat juga sih sambungannya. Kemudian balok pengikat kolom bawah, terus balok pengikat kolom atas, terus balok penguat silang-silangnya. Jadi secara umum ini konstruksi sederhana sebenarnya untuk rumah tinggal dengan kayu. Kayu juga sebagai kalau dia berbentuk papan itu jadi dinding bisa fungsinya. eh aku tanya Yulian ya. Halo? iya Pak. Eh, ada berapa kelas kuat kayu kira-kira yang diketahui? Pernah dengar belum kelas kuat kayu? Halo? Belum pernah dengar?
Setidaknya ada 4 kelas kuat kayu ya. Nah, ini ada 5 malahan kalau PKKI. Tapi yang paling umum itu ada 4. Eh, jadi kalau kelas kelas mutu kayu, kelas kuat, kekuatan kayu dan keawetan kayu itu di PKKI. Sebentar kita kita browsing ya. Ini sebenarnya kalau untuk kelas yang paling nomor 5 ini itu tidak recommended lagi sekarang. Karena kelas 4 pun kategorinya kayu racuk. Oke? Ya. Ini peraturannya tahun 87. Masih departemen statusnya. Bisa ini jelas ini di layar kalian? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas. Nah, siapa yang pakai laptop tadi selain itu Eka Zikri? Ya, Pak. Bisa dibantu download dan share di grup eh, yang kelas kuat kayu ini? Oke, Pak. Bentar, Pak. Ya, kakek di share di WA ya, kakek aku buka. Jadi eh, tadi kita sudah ngomong sambungan ya, sambungan kayu. Terus, nah ini sekarang kita ngomong kelas kuat kayu. Terus secara struktur ada pertanyaan enggak sejauh ini? Kira-kira bentuknya sudah terbayang kan kalau bangunan kayu, konstruksi kayu kan? Terbayang, Pak. Ya, Pak. Oke ya. Ah, Sipa, ini Ya, Pak. sampai jam berapa kita dikasih waktu? Tidak diomongin, Pak, sampai jam berapanya. Ya, maksudnya itu udah kate kuotanya sampai jam berapa ya? Tidak ada limit Zoom yang ini. Oh, Zoom ini kate limit. Kate. Bentar. Bisa, siapa yang tidak bisa on cam selain Kapi? Minta tolong on cam dulu ya, aku eh, screenshot. Rafli, Pak, katanya tadi mode, Pak. Rapli Ya, mode. Pak. Rafli di jalan katanya. Oh, Rapli Ayo, di Pak. jalan. Iya, Pak. Ini Katanya lagi. kalau yang bisa on cam, tolong on cam kita screenshot sebentar. Pandu, oke Pandu. Oke, kita kita foto dulu ya. Jempol, Bos. Oke, ya silakan tutup, tidak apa-apa. Apa? Ini masih aku yang share screen ya dari laptop ya. Nah ini tadi thank you sih Pak, yang sambungan-sambungan ini tadi. Terus posisinya KG, ini kan kita paling sampai jam 11-an ya, apalagi yang di jalan kasihan. Nah, ini tadi sesi pertama kita sudah baca tentang eh, Undang-Undang Bangunan Gedung ya. Kemudian kita sudah masuk ke PP 16 tentang konstruksi kayu. Nah, di sini juga kami minta KG. Nah, itu thank you Eka Zikri. Itu ya pembagian jenis kayunya. Bisa di ini enggak fotonya? Manggilnya apa nih Eka Zikri nih? Apa Febri? Zikri, Pak. Zikri ya. Ininya foto-fotonya. Nah, oke. Oke, di screenshot saya itu. Di, dikasih caption ya, kelas kuat kayu. Kalau foto B kita susah nyarinya. Kayak kita kan materialnya juga dari sini.
Nah, kelas kuat kayu. Terus minta tolong Anugrah Sepaldi. Ya, Pak. Panggilannya, panggilannya apa nih? Nugra, Pak. Nugrah ya. Minta tolong jenis-jenis kayu. Ini kan cuma kelas kuatnya. Jadi cari kelas kuat dengan nama kayunya. Oke, Oke, tempo. Pak. Bisa di browsing kan? Terus kakek di ini juga di share di grup juga. Jadi kelas kuat kayu dan nama kayunya. Sudah dapat? Kalau ini kan masih masih kelas kuatnya, Bay. Jadi itu dengan ibarat kata itu cuman ininya, Bay. Cuman berat jenis, tamu tegangan, tekanan mutlak, tegangan lentur. Nah, ada sih kok lagi kolomnya di sini adalah nama-nama kayunya. Jadi kalau kelas kuat satu itu unglen biasanya itu. Terus dua dan tiga itu meranti. Dapat belum? Bentar, Pak. Nah ini, sip sip. Ini yang cak sifat. Nah jadi jenis jenis sangat kuat, kuat, sedang, tidak kuat. Jadi pada dasarnya ini yang secara umum sekarang berlaku. Jadi kayu, nama kayunya itu, ya, bisa ya dapat ya, bisa dibacakan. Bisa, Bisa, Pak. Pak. Ya, Pak. coba Nugrah bacakan yang kelas kuat satu tadi, yang sudah di search Cipa nih. Kelas 1 sangat kuat. Kayu dengan kekuatan mekanis tertinggi. Contohnya kayu jati, ulin, dan sonokling. Kelas Hmm, 2 kuat. Kayu dengan kekuatan mekanis yang baik. Contohnya kayu bungur, akasia, dan rasa mala. Kelas 3 sedang. Kayu dengan kekuatan mekanis sedang. Contohnya kayu pinus, ranti merah, dan sungkai. Kelas oke, 4 tidak kuat. Kayu dengan kekuatan mekanis yang rendah. Contohnya kayu jenjing, benuang, dan sengon. oke. Nah, jadi secara umum yang paling kuat itu kayu jati, ulin. Ulin itu kalau di kita tahu ada unglen. Nggak tahu kalian ya? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu ya. Itu kalau di Palembang atau di Sumatera Selatan lah umumnya itu namanya kayu unglen. Nah, itu yang paling umum dipakai di kita sini. Terus baru yang kelas 2-nya itu, nah, kayu bungur. Terus kayu meranti yang kami sebut tadi juga. Nah, di sini ada jenis kayunya sebenarnya kayu kelas 4 itu kalau bahasa di Palembang itu tidak kuat itu jenis kayu raco. Jadi kayu raco itu walaupun dia bungur ataupun akasia ataupun meranti tapi belum cukup umur, ya, itu bisa dikategorikan kayu yang tidak kuat. Jadi kayunya racu, jenis kayu racu, ya. Nah, jadi ini karakteristiknya kayu racu sebenarnya. Jadi tadi kan akasia kan, tahu kan akasia tadi? Kalau lihat di ini tadi masuk kategori apa malah kelas 2. Nah, sementara kalau kalau dia kategorinya kayu racu itu kayu yang eh, kelas kuatnya tidak tidak terlalu kuat atau dia malah apa namanya itu sebenarnya itu cuma supporting dalam muat bagisting beton. Nah ini malah di arahnya malah ke situ pemanfaatannya. Jadi yang memang cuman bisa jadi bahan cetakan bagisting. Tahu bagisting kan? Tahu, Pak. Nah, kayu jenis racuk ini walaupun namanya masuk kategori akasia ataupun apa, bahkan jati pun, kayu jati pun kalau dia
apa namanya itu belum cukup umur, masuk kategori kayu racuk sebenarnya. Ya. Jadi kayu walaupun secara nama dia masuk kategori kelas 1, 2, dan 3, tapi secara kelas kuat bisa jadi dia masih kelas 4 posisinya. Oke ya, kelas kuat kayu ya. Nah, jadi secara secara sederhana 2 poin sebenarnya dalam konstruksi kayu itu sambungan sama kelas kuat. Jangan jingok namonyo kalau kayu itu. Jadi misalnya ada orang nawarin nih, kalian nak bangun rumah kayu, oh kayunya nih jati, tapi ternyata jatinya muda. Ya dak? Nah, kalau kalau jatinya itu muda, susah kita nak memastikannya umur mudanya itu kapan, ya. Karena posisinya itu ya dia masih masih kelas kuatnya tidak bisa kita harapkan dapat kelas kuat yang satu, walaupun dia jati. Oke ya. Nah, ada pertanyaan nggak sampai sini? Belum, Pak. Alif Belum, tuh di Pak. dasar laut, Lip ya? Iya Pak, di rumah SpongeBob ini Pak. Itu ya. Iya. Kalau Kiput ini caknya lagi di stasiun antariksa ini dia. Udah, Pak, di side plan, Pak. Oh, di side plan. Ya kan cak jingok dari luar angkasa itu tuh. Foto udara. Kalau Airil ini pecahnya lagi di ini ya, di New York ya. SCBD itu Pak. New York bukan? Airil, Bukan, Pak. Bukan, Pak. di mana itu, Ril? Di Malaysia ini, Pak. Ah, di Malaysia. Kalau yang di Francisco, wong dua nih, Zikri sama Zaki nih. Dimas di mana, Mas? Dimas Saputra tuh. Ini konsepnya di luar angkasa juga. Oh, Iya. Cuman ada taman apa robot. itu? Ada Gundamnya, Pak. Iya, Gundam kan itu kan? Iya, Pak. Kalau Pandu itu wallpaper rumah itu. Bener Pak, di rumah Kalau Pak Cipa emang. nih di rumah juga Cipa ya? Iya, Pak. Oke. Jadi eh, bisa dapat poin yang aku maksud kalau kalau kita ngezoom ini tetap bahasannya adalah regulasi. Oke? Karena kita agak kesulitan kalau nak langsung skip loncat-loncat. Kelemahan zoom tuh di situ. Ya, paham ya? Jadi eh, materi dasarnya itu adalah regulasi. Kita sudah tadi ke 4K. Ini dianggap 2 sesi ya. Kavi ya? Halo Kavi? Halo Pak. Ini dianggap 2 sesi ya pertemuan ini. Karena Ya, sesi untuk pertama dua tadi, format. ya, karena sesi pertama tadi kita sudah bahas tentang Undang-Undang Bangunan Gedung. Terus tadi barusan juga kita sudah sesi kedua itu. Sesi kedua tentang konstruksi kayu. Nah, konstruksi kayu ini penekanannya adalah tentang sambungan dan kelas kuat. Oke ya, Kavi? Kage minta tolong yang di lembaran absensinya itu kan ada tentang kelas struktur kayu ya. Lagi kita sesuaikan. Jadi walaupun materinya ini harusnya kan materinya itu kan struktur kayu, setelah itu struktur bangunan beton, ya, Ya, Pak. Kavi. Nah, kakek sesuai kebaik dengan kurikulumnya, sesuai dengan daftar materinya. Cuman yang nak disampaikan di sini adalah ketika kita ngezoom, kita bahasannya itu terkait apa namanya itu regulasi. Jadi patokannya tetap ke regulasi dan peraturan, tidak asal browsing. Jadi pengembangannya kita baru browsing, baru baru kita cari gambar-gambarnya. Tapi kalau kalau penekanannya itu tetap ke regulasi. Tadi tolong di eh, SIPA PKKI yang tahun 71 tadi, coba dicari terus di download, terus di share di grup, Iya, Pak. ya PKKI tadi. Jadi Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia tahun 71. Nah,
Itu juga jadi dasar kita. Karena di kurikulumnya Dewe itu ada struktur tangga baja sama struktur tangga beton. Pada dasarnya struktur struktur tangga baja dan tangga beton itu secara bentuk sih mirip. Cuman sekali lagi, yang beda itu materialnya. Oke, setelah ini sebetulnya, setelah struktur bangunan kayu, struktur bangunan beton sama struktur bangunan baja. Sekali lagi, yang membedakan adalah jenis materialnya sama sambungannya ya. Oke, kita Oke, Pak. tidak akan membahas ke mekanikanya. Kita tidak membahas ke cak mana hitung-hitungan mekanika rekayasanya atau mekanika tekniknya. Berapa menit ini sudah sih, Pak? Ini sudah 1 jam 15 menit, Pak. Oke, 1 jam 15 menit. Ada pertanyaan kira-kira sejauh ini? Belum ada, Pak. Belum Ada, ada. Pak. Belum, Pak. Pak, PKKI tadi eh PKKI tahun 71, 1971. oh ya ada deh. Widi, pakai HP atau pakai laptop? Tidur ya caknya ya? Atau lagi syuting ini? Pak, ini banyak per bab cak itu, Pak, dianya. Memang, makanya di-download pelan-pelan. Oh, sikat-sikat. Oke, ini ini ya, aku aku ngetik di chat ya. Ada yang bisa jawab dah itu? Belum ada, Pak. Ada di chat, Tidak aku tahu, di Pak. chat. Oh, Tidak tahu, Pak. Apalah, Tidak tahu, Pak. karena ruangannya bukan ruang kelas, jadi tidak dapat situasinya sebetulnya. Tapi sedikit lah ini bonusnya hari ini. Apalah itu? Ayo Bimo. Biar keren, Pak. Oh, belum tepat. Alip, apa Lip? Airil, Dimas, Pandu, Kiput, Karena gentleman, Zikri. Pak. Hah? Karena gentleman, Pak. Oh, belum tepat juga. Rizky Putra Ramandani atau Rifki Ismail. Rapli di jalan ya. Sulit ya. Atau Widi tahu. Yulia, Endika, Aan Sefaldi, Nugrah. Tahu tak? Karena pengen jadi superhero, Pak. Ini nah. Iya dong. Benar, Pak. Benar, Pak. Benar, Pak, benar. Masih lah ya bisa bisa berdasarkan tulisan ya. Masuk, Pak. Oke. Pak, itu sih Pak kirim. Tapi bukan 1971, 61 itu. Oke, tidak apa-apa. 61 juga tidak apa-apa. Jadi yang lengkap ya maksudnya ya. Ini masih masih di ini aku kan? Masih Iya, share Pak. screen ini kan? Iya, kayaknya sih lengkap itu. Nah, itu. Ya, PKKI ini ya. Oke. Nah, bayangkanlah kalian ya, konstruksi kayu Indonesia yang paling update pun masih di bawah tahun 2000 ya.
Ini poinnya nih, poin-poin pelajaran kita hari ini. Jadi betapa susahnya Indonesia ini untuk membuat regulasi sebetulnya. Ya tak? Nah, kita buka filenya nih. Nah, nasional Indonesia, tata caranya, definisinya, kelas kuat, mekanis. Sementara hutan-hutan Indonesia ini fungsinya sudah banyak berubah. Ya, ini terbaca ada ini. Coba. Oke, ya, terbaca ya. Walaupun cepat ya. Tata cara perencanaan konstruksi kayu, ruang lingkupnya. Ini minta tolong ini walaupun kalian ini juga tipe nih, kelas kering udara harusnya kayu itu, ya. Berat jenisnya, kayu lunak, mata kayu. Jadi tolong ini dibaca ya. Kakek kita, insya Allah kita review tetap sedikit, tapi ini do kami lakukan karena kalau nak kita bahas nian sebenarnya itu ini materi ini cuma materi kulit-kulitnya. Ini lebih ke arah sebenarnya pas kalian bengkel kayu. Dikasih tak ini materi ini? Sekilas deh Pak, kayak PPT. Iya, yang kayak eh, mata kayu segala macam itu. Iya. Iya, karena itu lebih lebih ke arah situ sebetulnya. Macam cacat kayu. Jelas sih, Pak. Ada kan Mm-mm. di tugas kalian kan? Ada. Ada kan? Ada, Pak. Nah, ketentuan umum. Ada, Pak. Karena kalau konstruksi kayu ini berkaitan dengan situ. Nah, ini yang kombinasi pembebanan ya. Belajar juga kan? Belajar. Oke. Jadi kita close dulu ini. Jadilah, insya Allah kami rasa cukup ya. Sipa sudah di-record? Sudah. Ini jadilah sih kok, Nggak usah banyak-banyak ya. Iya Pak, Ya, Lip lumayan. ya. Kayak gantian, Lip. Share juga, Lip. Nyincek ini, Lip. Ya, Pak. Galip, Galip. Duh. Alip, Dimas, kayak gantian tuh. Jadi Mas. kontribusinya tuh Oh. sama-sama. Nggak boleh sama nih, kakek. Minggu depan gantian. Iya dah. Kiput juga tuh. Siapin lah. Jadi yang... Galip ready, Pak. Minggu depan katanya. Hah? Kalau Galip. Minggu depan ini. Minggu depan kan lebaran sama. Lebaran. Ya, jadi Lebaran. yang pertemuan Iya, berikutnya Zoom. maksudnya. Kan pertemuan berikutnya kita masih Zoom juga. Pertemuan berikutnya katanya Rafli, Pak, siap. Hah? Ngapa, Rafli? Pertemuan berikutnya Rafli siap katanya, Pak. Oke. Yo, siapin juga ininya, yang cek ini. Tampil kan ini? Oh, stop. Aku stop share dulu ya, stop share ya. Nah, jadi siapin juga nih yang cek ini nih. Yang di chat ini. Ya udah. Oke, kita Oke, Pak. closing ya. Ya, Pak. Oke, Pak. 1,5 jam ada sih, Pak? Kurang Kurang berapa? 30. 10. 30 menit. Oh, kurang 10. Nah, kalau Kiput nih, ada nggak Kiput? Tolong di chat, di kolom chat coba. Yang chat ini. Ayo. Yang cek mana, Pak? Ingat, ya inilah. Ini kan semacam jokes sedikit lah. Kalau Jokes jok-jok penutupan, seperti Zikri baca, Pak. Pak, ngejok Zikri, Pak. Oh ya, oke, kita tunggu Zikri. Mana Zik? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, Pak. Mana Zik? Zikri aman ngelucu gernya, Pak. Nah, itu Pak. kita tunggu. Putra Ramadhani. Manggilnya apa? Kalau itu Kiput. Kalau yang si kok lagi itu Rizky itu apa tuh? PY, Pak. Apa? PY. PY, Pak. Oh, itu manggilnya ya. Kan ada 2 Rizky kan? Kalau dipanggilnya tuh biasanya Yuanda. Apa? Gitu lah ya. Rizky Iya. Ismail. Mael. Ini Kak Miel, Ben Miel. bisa, Pak. Kak Ben. Jumiel. Miel. Oh, Miel. Iya, Pak. Oke. Pak, kalau Dimas, naik saya foto Dimas. boleh, Pak. Zaki tadi potret soal layarnya. Oh iya. Ya aku ingat omongan Dimas nak disiapin Pak ya setiap minggu Pak. Tidak juga sebenarnya Dimas.
Nah, Nah Bimo, tuh, Pak. apa tuh Bimo? Kenapa buku nggak pernah kesepian? Karena selalu punya cover. Oh Berlian, itu Bim. ya, bukan karena ada kampung halaman dia ya. Dimas Oh, tuh Dimas. kakek, Dimas. Oh, Kamu. Yeping mulu Dimas ini. Zaki, Ya, Pak. eh di chat ya. Ya, Pak. Joki, Ikan, joki, Pak. joki. Wah betul, Zaki paham. Apa, Zak? Apa, Zak? Ikan. Ikan. Oh, iya. Betul, betul, Kamu. betul, betul. Saya itu Dimas maksudnya. Jadi simple-simple, tidak dom pusing sebenarnya. Dimas lambat Pak nalarnya, Pak. Iya, kadang kadang Dimas tuh butuh 1 minggu Pak. Tidak juga sebenarnya. Kalau Zaki paham dia. Tidak Zaki. Ya, Pak. Oke, oke. ADD. Iya. Oke Zikri. Kalau Nugrah aman? Widi. Aman, Pak. Aman, aman. Oke, kita cukup ke 1,5 jam ya, sudah ya, Sipa ya? 4 menit lagi. Tidak apa-apa lah, sudah kita closing. Iya, Pak. Eh, terima kasih, Kakek. Insya Allah di pertemuan selanjutnya juga standarnya kayak ini. Cuman Kakek kita sesuaikan dengan kurikulumnya. Kurikulumnya itu kan tetap struktur kayu, struktur beton, struktur baja. Nah, yang paling kompleks itu sebenarnya struktur baja, sebenarnya. Kenapa? Karena berkaitan dengan sambungan yang eh, satu dia korosi, kedua eh, materialnya itu. Sekarang yang namanya baja itu jenis materialnya sangat banyak sudah. Kalau kayu itu ya tadi keterbatasan material yang ada sekarang. Terus tidak banyak juga wong yang pakai itu. Nah, kemudian baja itu juga di beton bertulang juga ada sambungan baja. Sempat ingat kami pernah singgung tentang komposit ya. Ingat ya, komposit ya. Nah, itu mungkin kita masukkan di struktur baja insya Allah. Oke? Iya, Pak. Ya, Pak. Oke ya. Terima kasih. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Selamat. mohon maaf lahir dan batin ya. Mohon maaf lahir batin, Pak. Ya, Pak. Ya, Ya, Pak. Pak. ya, yang Info THR, mudik Pak. silakan hati-hati di jalan. Siap dana. Ya, Pak. Hati-hati Salam Rapli. peramaran. Siap THR, Pak. Oke, Masih, Pak. silakan live room ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, makasih Kavi, Sipa. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.